Paman Yo, sekarang kondisi keuangan perusahaan sangat kritis. Bisa putus kapan saja, bayar dulu uang transfer sahamnya ke kami. Saya benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Xiaolin. Ini sudah jelas tertulis hitam di atas putih. Waktunya belum sampai, kenapa kamu buru-buru? Berbisnis di dunia usaha. Paling penting adalah semangat kontrak. Saya tahu, Paman Yo. Tapi coba lihat situasi sekarang. Kalau begini terus, perusahaan saya akan bangkrut. Dunia usaha, seperti medan perang. Badai kecil seperti ini saja kamu tidak tahan. Jangan selalu minta bantuan orang lain saat ada kesulitan. Masuk. Direktur Lin, bank sudah menagih lagi. Katanya kalau tidak ada jawaban jelas, mereka akan mengambil tindakan hukum. Baik, saya tahu, kamu keluar dulu. Paman Yo, lihat sendiri. Kamu baik-baik saja. Paman Yo. Direktur Lin, di sini minum untuk melupakan masalah ya. Saya kira kamu tidak takut apapun. Kamu mau apa? Saya tidak ada mood bercanda denganmu sekarang. Kamu kan tahu. Berkonfrontasi langsung dengannya, apa ada hasil baiknya? Di sini minum untuk melupakan masalah. Bisa menyelesaikan masalah? Lalu kamu bilang saya harus bagaimana? Sekarang saya benar-benar tidak punya cara lagi. Mungkin kita bisa bekerja sama. Bersama-sama melawan ayah saya. Siapa tahu, situasinya bisa berubah. Bagaimana caranya bekerja sama? Di sini banyak orang, besok kita bicara lagi. Halo. Lalu kita ketemu di mana besok? Alamatnya besok saya kirim ke kamu. Saya tahu ada dokumen yang sangat merugikan ayah saya. Sekali dokumen ini terungkap, posisinya di dunia usaha akan jatuh drastis. Yang harus kita lakukan adalah mencuri dokumen itu, membuatnya menyerah, dan mentransfer sahamnya ke kita. Kenapa kamu mau membantu saya? Bukankah kamu dan Yao Zhengguo adalah hubungan ayah dan anak? Jangan-jangan ada konspirasi di sini. Menurutmu, apakah dia pernah menganggap saya sebagai anak? Selama ini kamu juga tahu, aku hanya pion dalam peta bisnisnya. Dan aku juga ingin mendapat bagian. Lepas dari kendalinya. Baiklah, anggap saja aku percaya padamu. Bagaimana kita harus mengambil barang ini?
Pasti dia sembunyikan dengan rapat. Ini denah villa ayahku. Dan kunci ruang kerjanya. Semua dokumennya disembunyikan di ruang kerja. Malam ini, aku akan coba mengalihkan perhatian penjaganya, dan kamu menyelinap ke ruang kerja, mencuri dokumennya. Baik, aku akan pulang dan bersiap. Semoga kali ini kita berhasil. Shaolin. Masuk ke rumahku tengah malam begini. Kamu mau jadi pencuri ya? Paman Yo, aku. Aku hanya ingin mengambil barang milik perusahaan. Rencana kamu dan Men-Men. Sudah lama aku tahu. Hanya trik kecil kalian. Hei, ayahku sudah tahu. Sekarang bagaimana? Dia tidak akan membiarkan kita. Jangan panik. Aku punya cara. Kamu tenang dulu. Tunggu kabar dariku. Tapi, ayahku dia. Shen Men-Men, berani-beraninya kamu mengkhianatiku. Kamu pengkhianat. Sudah bertahun-tahun aku membesarkanmu, begini caramu membalasnya. Membesarkanku bertahun-tahun. Pernahkah kamu menganggapku sebagai anakmu? Aku hanya pionmu. Kamu mengendalikan segalanya. Sudah lama aku muak. Baiklah, Peroni Bereninya memberontak. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Berhenti. Paman Yo, jangan gegabah. Bicaralah baik-baik, oke? Baik. Aku tidak gegabah. Percayalah. Pergi sana. Sebarkan berita dia mencuri. Sayap. Dengar-dengar Lin Zong dan Zhou Zong bertengkar. Apakah gaji kita masih bisa dibayar tepat waktu? Entah apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Kerjakan saja urusan kalian sendiri. Urusan perusahaan tidak perlu kalian urusi.
Tuan, kalau begini terus, kita akan bangkrut. Berjadi bukan cara menyelesaikan masalah, si Pat berhenti. Aku tidak peduli, hari ini aku harus balik modal. Bagikan kartu. Sepertinya, kamu benar-benar sudah kehabisan akal. Bisa-bisanya datang ke sini mencoba keberuntungan. Benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Yo Zengguo, jangan keterlaluan. Urusanku tidak perlu kau campuri. Polisi. Kalian tahu ikut serta dalam perjudian itu melanggar hukum? Menurut Undang-Undang Penegakan Hukum Ketertiban Umum, kalian harus menerima hukuman yang sesuai. Mengerti, Pak Polisi? Kami salah, waktu itu kami sedang tidak sadar. Harap Bapak bisa memberikan hukuman yang ringan. Kami hanya main-main saja. Lagi pula tidak bertaruh besar. Tidak sampai separah itu kan? Mei Seok. Ada yang datang menjamin kalian. Ayo pergi. Terima kasih. Maaf merepotkan. Masalah perusahaan belum selesai, sekarang malah kena masalah ini. Sekarang aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi karyawan perusahaan. Xiao Lin, sebenarnya aku juga tidak ingin membuat keadaan jadi seperti ini. Kamu lihat ini dulu. Mungkin kamu akan mengerti. Ini tidak mungkin. Maksudmu, perusahaan kekurangan dana. Ternyata ada orang dalam yang bermain curang, Paman Yao. Kenapa tidak bilang dari dulu? Sebenarnya aku sedang menyelidiki diam-diam. Waktu itu kamu diam-diam masuk ke ruang kerjaku, aku tidak bisa memberitahumu. Baik, Paman Yao, aku mengerti. Jika ada yang diperlukan, bilang saja padaku, aku akan berusaha membantu. Baik, begitu saja. Baik. Ada apa sih? Kenapa ayah tiba-tiba berubah sikap? Dulu dia sangat keras pada kami. Kamu lihat sendiri. Karena ada orang yang mengendalikan semua ini dari belakang. Kalian turun dulu. Xiao Lin, kalau kamu percaya padaku, jangan tanya apa-apa. Selesaikan drama hari ini. Setelah ini, kamu akan tahu segalanya. Aku. Ayo ikut aku, ayo, ayo. Petunjuk ini terlalu terpisah-pisah. Catatan transaksi keuangan yang tidak biasa dari Direktur Keuangan. Hanya bisa membuktikan uang itu sudah ditransfer keluar. Siapa dalang di balik semua ini?
Ayah, di dokumen investigasi yang kamu miliki sebelumnya, apakah ada yang menyebutkan tentang tersangka? Di dokumen ini ada beberapa akun anonim. Tapi ketika kita mencoba melacaknya, petunjuknya terputus. Kemampuan anti-penyelidikan mereka sangat kuat. Aku sudah janji dengan seorang informan, dia bilang punya bukti kunci. Kita janjian di kafe sore ini. Informan. Aku rasa kita harus berhati-hati. Apakah ini jebakan atau bukan? Kita harus pergi. Kita tidak bisa membiarkan perusahaan ini terus jatuh. Aku sudah memposting di internet. Informan itu sendiri yang menghubungi kita. Direct Sherlyn. Ayo. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Dalangnya punya kekuatan besar, kalian tidak akan bisa melawan mereka. Mereka bersembunyi sangat dalam. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Katakan, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Mereka tidak ingin kita tahu kebenarannya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu kita kembali dulu, merencanakan ulang, meskipun itu sarang naga. Kita harus mengungkap dalang di balik semua ini. Ayo. Aku dapat kabar, mereka ada di sini. Baik, aku akan periksa dulu. Kalian tunggu di sini. Penjahat besar. Tunggu ya. Kamu berani mengganggu kami. Hari ini tidak ada yang bisa mengganggu kami. Kamu berani mengganggu kami. Penjahat besar, kami akan menghabisi kamu. Polisi datang. Suking. Kamu, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Tidak menyangka ya. Kalian pikir bisa mengungkap kebenaran. Itu hanya mimpi di siang bolong. Selama bertahun-tahun, aku merencanakan semuanya hanya untuk momen ini. Melihat kalian putus asa. Aku sangat senang. Kenapa kau berani melakukan ini? Aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kau hancurkan perusahaanku? Dulu, Yo Sengkuo mengambil proyek terpentingku. Membuatku kehilangan keluarga dan rumah tangga. Aku hidup terlunta di jalanan, menanggung semua penghinaan. Aku menahan diri selama bertahun-tahun hanya untuk membuatnya dan segala miliknya. Membayar semuanya. Perusahaanmu. Hanya langkah pertama dalam rencana balas dendamku. Aku akan melaporkan ke polisi. Ada orang berkelahi di dalam. Begitu rupanya. Selama bertahun-tahun. Kau masih belum sadar. Kau hanya melihat apa yang kau ambil, diambil, proyekmu diambil. Tapi tidak pernah berpikir, itu karena kau sendiri yang tidak bisa mengelola dengan baik. Menyalahkan semua kegagalan pada orang lain. Bos, ada orang yang mencurigakan di luar. Aku sudah membawanya masuk. Kenapa kau? Aku tidak mau membantu kalian melakukan hal buruk lagi. Semua ini harus berakhir. Setiap hari aku hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Aku sudah muak. Pengkhianat. Teman-teman. Serang mereka. Selesaikan mereka semua hari ini. Tak satu pun dari kalian akan keluar hidup-hidup. Teman-teman, serang mereka.
Hei Chai. Jangan bergerak, kalian sudah dikepung. Letakkan senjata dan menyerah. Kamu bagaimana? Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau melindungiku? Yang penting kau baik-baik saja. Aku merasa semuanya berharga. Suking. Bagaimana, Dok? Sudah berusaha semampunya. Baik. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan kalian selama ini. Perusahaan bisa sampai hari ini, tidak lepas dari usaha setiap orang. Terutama saat perusahaan berada dalam masa sulit. Kalian tidak pernah meninggalkan. Terutama Suking. Dia menggunakan hidupnya untuk membawa kebangkitan perusahaan. Saya akan melanjutkan harapannya. Membuat perusahaan kita semakin baik, membuat tim kita semakin kuat.